Halo teman-teman Sudut Sipil semuanya. Selamat bertemu kembali di dalam channel Sudut Sipil. Informasi seputar teknik sipil, bangunan, arsitektur, dan serba-serbi lainnya. Oke teman-teman sekalian, ada isu yang paling menarik. Kali ini kita akan membahas tentang prahara ataupun kasus pembangunan rumah baru Baim Wong. Pasti teman-teman sudah pernah menonton tentang pembangunan rumah baru Baim Wong, di mana si Baim Wong memecat, mengusir seluruh para pekerja yang sedang membangun rumahnya. Pasti kita bertanya, kenapa bisa seperti itu, teman-teman sekalian? Oke, bagi yang sudah follow Instagramnya Sudut Sipil, mungkin sekilas sudah tahu kenapa mereka harus dipecat. Dan jika itu terjadi sama kita, mungkin kita bukan cuma memecat mereka si pekerja, bahkan akan menuntut mereka ke meja hijau atau kita perkarakan kepada pihak yang berwajib. Kenapa? Karena itu sudah ada unsur penipuan. Kalau ada klausul kontrak, maka dia sudah melanggar daripada kontrak kerja. Oke, teman-teman sekalian, kita bahas pembangunan rumah baru si Baim Wong dalam lingkup kacamata teknik sipil. Oke, yang pertama, satu sisi menurut saya secara lulusan teknik sipil, Baim Wong, beliau punya kesalahan dan kekurangan di dalam fase pelaksanaan pembangunan rumahnya. Apa kesalahannya? Yaitu satu, beliau tidak menempatkan pengawas dari unsur tenaga ahli, baik teknik sipil maupun ahli arsitektur. Itu satu poin kesalahan ataupun kekurangan daripada Baim Wong. Tapi arsitektur ada loh bang. Dia arsitektur yang berada di situ adalah prakerja ataupun hanya untuk melaksanakan desain sebuah bangunan rumah si Baim Wong. Tetapi pada saat fase pelaksanaan, menurut video dia sendiri, dia mempercayakan pekerjaan itu 100% kepada si mandor. Dan mandor itu merangkap menjadi kontraktor. Dan kita tidak tahu asal muasal ataupun lulusan daripada si mandor tersebut yang dipecat oleh Baim Wong. Itu satu poin kesalahan dan kekurangan Baim Wong. Nah, kita masuk ke dalam ranah tekniknya, teknik sipil. Apa sih gerangan yang dimana si Baim Wong harus memecat? Bahkan kalau misalnya secara teknis, aspek hukumnya, si mandor tersebut akan boleh dituntut dan harus dituntut secara hukum. Yaitu Baim Wong, saya melihat videonya, ada mengatakan bahwasanya pada pondasi, pekerjaan rumah barunya tersebut, di mana harus dipasang 300, tetapi si mandor pesannya belinya 250. Mungkin teman-teman yang sudah melihat videonya tahu ya, ataupun pernah menonton. Nah, itu 300 dan 250 adalah mutu beton untuk pondasi rumahnya. Jadi mutu beton itu adalah K300. Artinya karakteristik beton pada umur 28 hari yaitu mempunyai kuat tekan minimum 300 kg per cm persegi. Nah, pada saat desain, ahli struktur sudah menghitung kemampuan dan kekuatan si pondasi untuk rumah barunya si Baim Wong harus mempunyai minimal kekuatannya adalah 300 kg per cm persegi. Nah, ternyata pada saat fase pelaksanaan pekerjaan eksekusi di lapangan, si mandor ganti atau pesannya menyalahi daripada spek, yaitu dia pasang 250. Bayangkan, yang harusnya kekuatan si pondasi harus 300, tiba-tiba dia cuma punya kekuatan 250.
bagaimana dia sanggup menopang kuat tekan ataupun beban 300 kilo yang dia cuma punya kekuatan 250 kilo. Imbasnya apa? Impactnya apa? Kekuatan si pondasi akan retak, akan patah, dan berpotensi rubuh bangunannya. Itu loh, itu fatal sekali itu. Itu dari segi struktur. Kita belum dan tidak perlu menelisik terlalu jauh karena progres pekerjaannya hanya baru pondasi, sepintas kita lihat di videonya. Oke? Nah, kita masuk ke dalam manajemen konstruksi. Karena kan itu di fase struktur. Nah, di manajemen konstruksi, Baim Wong kan mengeluh bahwasanya sudah 6 bulan perjalanan pekerjaannya di lapangan. 6 bulan itu setengah tahun loh. Bukan main-main. 6 bulan pekerjaannya sudah menghabiskan biaya hanya untuk si pekerja adalah 600 juta. Bayangkan, 600 juta ini bukan nilai yang kecil, fantastis. Jika kita asumsikan nilai pembangunan rumah si Baim Wong adalah sebesar 6 miliar, maka jika 600 juta adalah 10% yang harus dihasilkan bobot oleh si pekerja ataupun si mandor tersebut. Tapi melihat daripada kepuasan si Baim Wong terhadap progres yang ada real di lapangan, malah dia kecewa. Artinya apa? Tidak mencapai 10%. Jadi secara MK dia sudah rugi banyak, bos. Ya, tetapi progres di lapangan tidak tercapai. Oke, nah itu adalah alasan di mana memang si mandor ataupun pekerja daripada pembangunan rumah si Baim Wong itu memang harus dipecat. Oke, dan kenapa saya bisa mengatakan bahwasanya dia boleh dipidanakan? Jika memang antara Baim Wong dengan si pekerja tadi punya klausul kontrak, artinya punya perjanjian kerja, si mandor tersebut sudah melanggar dan menyalahi bahkan mencuri spek, di mana pada desain si mandor tersebut diwajibkan membeli mutu beton K300, ternyata dia beli K250, dan itu sudah melanggar daripada kontrak dan dia sudah melakukan pencurian spek, dan itu tindakan yang sangat tidak bisa ditolerir karena itu fatal bagi struktur. Oke teman-teman sekalian, sekilas saja, semoga ini bermanfaat, dan apabila pengen tanya-tanya seputar pembangunan, boleh DM kita di Instagram Sudut Sipil. Semoga bermanfaat.